Di situ ada angka ribuan ya, apapun ya, ada 10 kali. Nah, tadi tim yang pagi menarik ini. Biasanya kita akan coba. Silakan teman-teman cari satu lokasi ya yang datar. Nanti di amplas di situ di tempat kotak MMS itu ada amplas, ini contoh bekas di amplas. Pagi lebarnya atau diameternya 30 kali 30 ya. Nanti di situ ditentukan titik pengujiannya adalah 10 titik dengan jarak masing-masing titik minimal 2,5 cm. Minimal 2,5 cm. Akan cari posisinya yang datar, kemudian dibersihkan pakai amplas. Maksud itu posisinya. Silakan ambil. Caranya tangan kiri pegang di atas ini ya, ambil kuda-kuda yang pas ya, tegak lurus. Ini namanya posisi vertikal. Kalau posisi horizontal seperti ini ya, ini posisi vertikal. Nah, untuk alat-alat tertentu, alat-alat yang lama dia harus ada koreksi non horizontal. Coba lihat di tabel, ada saya buat di situ. Koreksi non horizontal. Tapi ini alat-alat yang lama. Kalau alat yang baru biasanya nggak perlu lagi ada koreksi. Karena dia sudah tahu ketika posisi kita vertikal dia langsung posisikan itu vertikal. Ya. Kemudian ada juga koreksi alat nih karena baru. Saya ini nggak perlu ada koreksi alat. Lama. Oke, boleh seperti ini. Tidak lurus. Kalau barunya terhitung berapa Pak? Orang sekitar 3 tahun. Ya harusnya dikalibrasi tiap tahun. Harusnya. Karena ini kan belum pernah dipakai alat kita. Coba, ayo dicoba. Coba dulu. Tegak lurus. Oke ya, sudah ya. Nah, udah coba semua kan? Teman-teman udah coba. Sekarang di masing-masing kotak diambil ya, kemudian dilihat titik yang paling bawah di situ. Di sini ada angkanya. Ya, di sini jangan tabel dulu ya, di angka di situ ada tabel ribbon R. Ya, diisi di kolom masing-masing ini 1 sampai 10. Jadi dalam satu kelompok kalau 7 orang ya 7 kali, nanti ada yang 2 kali ya, siapa yang ngambil 2 kali gitu. Ya, sebisa mungkin tegak lurus. Idealnya itu nggak akan simpangnya nggak akan jauh ya, kalau posisinya hampir sama situ. Ya, silakan diambil dulu, nanti baru saya jelasin lagi. Silakan ambil 10 titik. Baca, cara bacanya yang putihnya ya, kelihatan ya. 10 dari kotakan ya Pak? 19 ke berapa nanti ya? 23 ke berapa? Ya? 10 titik dari kotak yang dari kotak kita itu. Ingat jaraknya berapa tadi jaraknya? Minimal 2,5 cm. Ya. Oke, silakan, ayo. Nanti soalnya masing-masing akan digabung angkanya. Memang harus halus gitu ya, Ren? Iya. Ganti-gantian ya, ganti-gantian. Apa? Oh, cuma 2. Ditulis ya, ditulis. Kasih 1.
sekarang coba dilihat ada nggak yang jarak dari rata-rata itu lebih dari 6 satuan. Misalnya rata-ratanya 26, dia angkanya dapat 19 atau angkanya dapat 33 gitu. Coba dilihat. Kalau pas nggak apa-apa. Ada nggak yang lebih dari 6? Coba. Nah, kalau lebih dari 6 itu harus dibuang. Datanya harus dibuang, 2 bisa dapat maksimal 2. Kalau lebih dari ada 2 yang lebih dari 6 itu dibuang, kemudian 8 di rata-ratain lagi. Gitu ya. Kalau lebih dari 2 harus nyari bidang yang lain. Oh. Ya. Kenapa itu Pak? Semua tapi Pak. Artinya biasnya kan, deviasinya terlalu besar. Mas Tony, kalau misalnya kita kan operan kas itu kan kita nggak boleh megang uangnya, yang menyebut bahan kita menyaksikan. Nah kalau ini yang melakukan itu siapa? Apakah kita atau harus mereka? Karena tadi yang saya jelaskan di awal, tadi udah ya. Apa namanya? Karena masalah biaya yang besar sekali untuk melakukan pengujian beton ini ya, kuat tekan atau kuat ukur itu Wira di Kota Banda Aceh itu hampir 1 juta per titik ya. Otomatis kalau melakukan ya, kalau mereka bisa melakukan dan kita yakini itu nggak apa-apa mereka. Kalau kita yang melakukan juga nggak apa-apa. Ya, maksud saya pas kita bersampel si ini kan kamar tes ini kan indikasi awal kita. Apa kita nulisin ujian apa enggak gitu kan? Nah, yang melakukan tadi nih kayak kita di kan, yang memakai alatnya ini. Kalau misalnya analogi saya, kalau kita pas opnam kan kita nggak boleh ya uangnya. Nah, ini siapa yang melakukan tes? Ini sebenarnya ya mirip pengujian fisik biasa. Artinya kita melakukan pun nggak masalah. Tidak ada, tidak ada. Jadi yang mereka ujian, wah itu karena dia nekannya nggak kuat gitu. Gini, yang paling penting ini kan baru indikasi. Non destruktif tes ini hanya indikasi, bukan nilai kelebihan pembayaran, bukan nilai kekurangan pada motor. Jadi meskipun kita melakukan nggak masalah. Tidak ada ketentuan bahwa hanya mereka yang melakukan. Tapi mungkin kalau di Kota Banda Aceh dia punya personil PU yang bisa diandalkan dan kita bisa yakini, kita melihat, kita kontrol, mereka melakukan boleh. Dan bisa lihat hasilnya, oke, fine. Ya. Karena ini baru indikasi aja. Iya, indikasi. Ya. Jadi setelah tadi, tapi ingat ya yang tadi karakteristik kita bisa melakukan kuat tekan beton atas suatu bidang itu apa tadi? Pertama, ketebalan tidak boleh kurang dari 10. Ya, kemudian selimut pasti ada ya, tapi plesteran antrian itu nggak ada. Kemudian antara tulangan sama selimut itu lebih dari 2 cm ya, itu baru bisa kita lakukan ya. Kalau tebalnya hanya plat lantai yang 10 cm dan itu nggak akurat nanti hasilnya. Oke, nah sekarang sudah dapat nilai rata-rata ribbonnya. Kita asumsikan tidak ada koreksi alat karena ini baru ya. Sekali lagi masalah koreksi alat atau koreksi non horizontal itu tergantung alatnya. Tadi pagi kan sudah di-share si Denny alat punya Banda Aceh langsung keluar angka kuat tekannya. Kalau kita kan nggak bisa nih gitu. Ya dulu lah kita nih. Nah, kita akan mengkonversi menjadi kuat tekan ya, kuat tekan. Coba teman-teman buka WA diklat KPD yang tabel hammer test untuk ribbon tipe R ini, coba. Yang saya share tadi pagi. Untuk apa? Bentuk dia nggak solid, bentuknya beton itu nggak solid, itu bisa jadi salah satu indikasi kita untuk melakukan hammer test di situ ya. Apalagi kerjaannya besar nilainya, itu patut kita uji hammer test ya. Sudah dapat ya? Makanya Pak, ini kan hasil rata-ratanya 26. Nah kita untuk uji itu misalnya nih 25 ini berarti kualitas beton 25 Pak? Belum sampai situ, belum. Ya. Nah ini biasanya itu di atas 10. Kita kan hanya 6 kelompok nih. Apalagi satu kelompok cuma satu. Kita bukan dari satu bidang ya. Idealnya itu kalau dicontoh di suplemen itu bahkan sampai 30 bidang. Tapi lebih baik kalau menurut saya di atas 10 deh gitu. 10 udah cukup. Ketentuan di SNI nggak ada ngatur itu. Kalian kan hanya satu bidang satu kelompok. Nanti makanya akan digabung angkanya. Jadi 6 bidang gitu ya. Udah dapat tabelnya, udah dilihat? Nah, coba dilihat di sisi sebelah kanannya. Sisi sebelah kanan itu nilai ya. Nah, ya. Itu nilai kuat tekannya dalam kilogram per meter persegi, sentimeter persegi. Nah,
nanti coba kalian lihat tadi posisi itu kan ada 3 garis ya, 3 garis warna hitam ya, bener nggak? Itu posisi vertikal, horizontal, dan satu lagi apa tuh ya? Ada ya. Nah, otomatis kita ambil yang mana? Yang B, posisi vertikal. Nah, lihat ribbon yang bawah, ribbon rata-rata berapa masing-masing? Silahkan lihat ribbonnya. Kemudian tarik garisnya sampai ketemu garis B. Tarik garis B. Bukan 204 aja ya, itu kan 204 dengan 308. Jadi saya menjelasin aja. Pertama itu kita hitung standar deviasinya, terus nanti dihitung kuat tekan kubusnya pakai hammer test ya setelah dapat standar deviasinya, poin D itu. Kemudian nanti kita ubah dari kuat tekan beton kubus jadi kuat tekan silinder ya FC. Ya FC itu kalau FC dari kubus ke silinder itu kali 0,83. Standarnya seperti itu. Tapi kalau di kontrak dia bunyi yang lain pakai yang ada di kontrak. Tapi umumnya 0,83. Makanya dikalilah 0,83 ya. Di contoh di sini angkanya 17,986 kan gitu ya. Kemudian yang F ini sebenarnya bisa dilakukan di awal poin F ini ya. Di kontrak itu nanti akan muncul misalnya kekuatan beton silinder yang di sini itu biasanya kalau untuk yang kayak gini sekitar 20 MPa lah. 20 MPa desainnya, rencananya ini 20 MPa. Dikali 80%. Nah, contoh di sini kan 25 MPa. Yang di diklat itu 25 MPa kali 80%, artinya nilainya 20 MPa. Nah, kalau kita dapat angkanya sama contoh dengan di sini adalah 17,986 MPa, maka itu lebih kecil daripada 80% dari rencana atau 80% yang ada di kontrak. Ya. Nah, itu ketika lebih kecil dari 80% dari yang ada di kontrak, itu bisa kita pertimbangkan untuk meminta tenaga ahli untuk melakukan uji silinder kuat tekan beton. Mereka akan datang, mereka pakai tadi yang saya bilang rebarbrometer, kemudian ultrasonic mode velocity dan sebagainya. Mereka analisa nanti kalau nggak ada tulangan dibor oleh mereka. Kayak core tadi, mirip kayak core tadi. Core drill sama dia di bawah slab. Diuji kuat tekan beton. Oke, jadi intinya nanti setelah dari sini kalian harus berani kita uji. Punya keputusan ini di bawah 80%, kita propose ke kantor kan, saya minta dong ahli ini masuk. Walaupun nggak ada masalah, ya udah nggak masalah, kita punya kertas kerja dulu dia. Masalah, bukan mau untung rugi kan, kita udah berani melaksanakan kertasnya dulu, udah oke. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau ada kekurangan dan salah kata. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.